Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam SDT Nurul Ilmi bersama Sir Musli. Masih dalam pembelajaran dari rumah, pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Khususnya anak-anak Sir yang kelas 2. Kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Seperti biasa kita awali dengan mengucapkan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan materi pada minggu yang lalu tentang berani bertanya ya dalam belajar ya. Berani bertanya dalam belajar ini yang kita sudah pelajari minggu yang lalu. Kita lanjutkan kembali. Ada tujuan pembelajarannya yaitu meyakini hadis yang terkait dengan anjuran menuntut ilmu, menunjukkan sikap berani bertanya, menyebutkan hukum menuntut ilmu, menjelaskan sikap berani bertanya dalam menuntut ilmu, menunjukkan contoh perilaku rajin belajar dan mencontohkan perilaku rajin belajar. Ya, setelah kita pelajari materi tentang anjuran menuntut ilmu, hadis menuntut ilmu ya. Nah, sudah dihafalkan alhamdulillah. Bagi yang belum silakan dihafal dan dikirimkan videonya ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Kali ini tentang berani bertanya dalam belajar, mengenal hadis yang terkait dengan anjuran menuntut ilmu, buku pelajaran pendidikan agama Islam dan buku pengerti halaman 23 sampai 24. Ya mohon maaf itu ada kesalahan 24, 23 dan 24. Ya. Yaitu tentang sikap berani bertanya sebagai praktik dari pemahaman Quran surah An-Nahl ayat 43. Ya, Quran surah An-Nahl ayat 43. Ya, seperti yang ada di dalam buku PAI, bisa kamu lihat ya. Nah, bagi yang tidak ada buku PAI-nya nanti saya akan tuangkan di dalam materi ini ya. Di halaman 23 itu bagian B ya, sikap berani bertanya sebagai praktik dari pemahaman Quran surah An-Nahl ayat 43. Nah, ya kita lihat, kita bacakan surah An-Nahl ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran surah An-Nahl ayat surah ke-16 ayat 43. Nah, jadi di situ disebutkan tentang ayat yang menjelaskan dan memerintahkan kita untuk belajar serta bertanya. Ketika belajar kita bertanya apabila ada yang tidak kita ketahui. Jadi anjuran untuk bertanya ini sangat jelas. Sangat penting ya, belajar itu perlu kita bertanya karena pastinya kita ada yang kita tidak ketahui. Ada yang kurang jelas atau tidak kita ketahui. Nah, walaupun saat ini kita belajar jarak jauh, namun tidak ada salahnya ketika ada yang kamu tidak ketahui, boleh kamu bertanya lewat pesan, ya. Kemudian secara langsung juga boleh. Nah, jadi penting sekali ya. Bertanya ini bisa kepada siapa saja, tidak hanya kepada guru, ya. Jadi belajar ini, bertanya ini bisa juga kepada orang-orang di sekitar kita yang kita anggap lebih mengetahui ya, seperti ayah, ibu, kakak, ya, paman, kakek atau nenek dan lain sebagainya, orang-orang terdekat kita di keluarga selain daripada ibu dan bapak guru. Nah, kemudian kita lihat kembali ada hadis ya, kalau tadi ayat, kemudian ada hadis tentang orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan berusaha untuk mencari ilmu pengetahuan. Ya, Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya, ini dia hadisnya dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda,
may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih, yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan fahamkan ia dalam agama. Ya, saya ulangi, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan fahamkan ia dalam agama. Nah, siapa-siapa yang bersungguh-sungguh belajar, mau bertanya, ya, belajar yang baik, maka dia akan difahamkan oleh Allah dalam urusan agama. Nah, ini dia hadisnya tentang pentingnya belajar, kemudian kita bertanya apabila tidak ada yang tahu, bersungguh-sungguh. Nah, jadi berdasarkan ayat di atas, berdasarkan ayat dan hadis di atas, Allah memerintahkan kita untuk berani bertanya. Jika ada hal yang tidak kita ketahui, kita dapat bertanya apa saja, asalkan dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Nah, ingat ya, bahasa yang baik dan sopan, tidak dengan bahasa yang kasar, atau tidak memotong pembicaraan guru. Nah, ini yang penting ya. Atau orang tua juga, ketika orang tua menjelaskan atau memberitahu, kita tidak boleh memotong. Kita tunggu sampai orang tua selesai ataukah gurunya selesai, barulah kita bertanya, ya. Nah, kemudian bertanyalah kepada orang yang kita anggap dapat menjawab pertanyaan kita. Bisa kepada guru di sekolah, kepada ayah dan ibu, kepada kakak atau kepada teman. Dengan berani bertanya, ilmu pengetahuan kita akan bertambah. Sebaliknya, jika malu bertanya, tidak akan banyak hal yang kita ketahui. Sebagaimana pepatah yang mengatakan, malu bertanya akan sesat. Ya, kalau kita sedang jalan, kita malu bertanya, kita akan sesat di jalan. Nah, baik, anak-anak saudara sekalian, inilah materi kita pada hari ini. Adapun kesimpulannya adalah Allah memerintahkan kita untuk berani bertanya kepada orang yang mempunyai pengetahuan lebih dibandingkan kita, agar Allah menambahkan kefahaman dan meninggikan derajat kita sebagai orang-orang yang mau belajar dan menuntut ilmu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, sebagai tugas terakhir, yaitu seperti biasa, kerjakan uji kemampuan di halaman 24 sampai 26 bagian A dan B. Nah, namun kali ini Sir minta kamu tulis soalnya dan langsung pilih satu jawabannya ya. Karena selama ini langsung jawabannya. Sir harap bisa ditulis soalnya dan langsung dipilih jawabannya. Untuk bagian A, pilihan berganda, tulis soalnya. Contohnya begini. Nomor 1, ikro artinya titik-titik, langsung pilih. Nah, apabila jawabannya A, pilih ikro artinya titik-titik, langsung tulis A, bacalah. Nah, seperti itu contohnya ya. Seterusnya juga sampai soal ke-10. Kemudian bagian B juga demikian. Ya, tulis soalnya, kemudian jawab ya, thalabul ilmi. Jawab di antara titik-titik itu ya, ala kulli muslim. Nah, itulah tugasnya, mudah-mudahan bisa dikerjakan agar supaya Sir mudah mengoreksinya langsung nanti ya. Di sini insyaallah akan Sir kirimkan nilai-nilainya supaya langsung bisa dikoreksi dari soal dan jawaban yang dituliskan tersebut. Itu saja untuk materi dan tugas hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat ya. Jaga kesehatan, tetap semangat. Ingat 3M atau 5M, ingat ya, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali dalam suasana yang normal nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.